sesuai pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Kami siapkan hati kami untuk mau mendengarkan perkataan-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Serangkaian pujian dan penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Dan kami sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kesaksian yang kami naikkan pada saat ini. Namun di tengah-tengah itu Tuhan, kami akan rindu mendengarkan perkataan-Mu kepada kami. Urapan Roh Kudus-Mu di tempat ini dan terlebih hadir dalam hidup kami, sehingga di saat kami mendengarkan perkataan-Mu ada berupa yang baru yang motivasi dalam hidup kami, ada berupa ide yang kami dapatkan, ada berupa berkat yang berasal dari Engkau kami akan terima melalui perkataan-Mu ya Allah. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, sebab kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Ini adalah bukan hal yang baru atau biasa, ini adalah hal yang biasa. Perlu kita ibadah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memperingati bahwa sebagaimana Kristus bangkit dari kematiannya, maka kita akan membacakan terlebih dahulu Alkitab yang telah saya siapkan di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Sekali lagi dalam surat Paulus di surat Petrus 1 pertama, ayat pertama, pasal pertama ayat ketiga sampai 9. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 9. Kita akan membacanya secara responsorial atau secara berganti. Saya membacakan ayat yang ketiga dan Bapak Ibu membacakan ayat yang keempat dan begitu seterusnya. Lain berikan judul perikop yaitu pengharapan, iman dan kasih. Ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Terima kasih kerjasamanya, walaupun ada sebagian yang bisa membaca, jadi masalah. Bapak Ibu, sebagaimana ini adalah surat Paulus di 1 Petrus. Sebagaimana ini berbicara bagaimana tentang kebangkitan Yesus Kristus dan apa maknanya kepada kita sebagai orang percaya dan apa pentingnya kebangkitan itu bagi kita. Sebagaimana berbicara bahwa sering orang menyatakan, ada orang Kristen yang mengatakan bahwa yang membuat saya selamat yaitu kematian. Yang membuat saya selamat adalah kematian Yesus. Tidak perlu bangkit Kristus. Dia sudah mati bagi saya. Artinya bahwa boleh kita katakan ada kita dalam peperangan. Apakah boleh saya mengatakan di saat saya mau ditembak, terlebih ada orang yang mau melanggar, yang mau menjadi pahlawan buat saya, apakah boleh saya mengatakan dia adalah sebagai juru selamat saya? Saya selamat karena dia yang meninggal. Dia tidak akan mati lagi karena dia lelah. Itu boleh kita katakan. Tanpa bangkit Yesus pun kita diselamatkan. Itu logikanya. Tapi di dalam Alkitab ya tidak diajarkan seperti begitu. Bukan kita selamat karena Yesus mati, tapi kita memperoleh keselamatan karena dia bangkit. 2 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, sebagaimana kita menyatakan dan dengan firman Allah mengatakan bagaimana kematian Yesus dan bagaimana penderitaannya pada saat itu.
Dan pada saat ini kita akan memperingati juga kebangkitannya. Karena ini adalah harapan orang percaya yang beriman kepada Tuhan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Maka tema kita pada saat ini yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu kebangkitan Kristus sangat penting bagi kita. Sekali lagi tema kita yaitu kebangkitan Kristus sangat penting bagi kita. Bapak Ibu, mengapa? Pertanyaannya, mengapa kebangkitan Yesus Kristus sangat penting bagi kita? Sekali lagi pertanyaan bagi kita, mengapa kebangkitan Yesus Kristus sangat penting bagi kita? Bukankah dia sudah mati buat kita? Bukankah dia sudah menjadi pahlawan buat kita? Mati, dia menderita, dia rela disengsara demi kita. Terus buat apa lagi dia bangkit? Bukankah demikian? Tetapi di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang 10 mengatakan bahwa jika engkau akan dibangkitkan dari kematiannya, maka engkau juga memperoleh hidup. Berarti ini adalah kita memperoleh hidup berdasarkan kebangkitan, bukan kematian. Sekali lagi adalah pada saat ini kita akan belajar bersama-sama yang kita memperoleh hidup sebagai orang percaya di dalam kebangkitan Allah, bukan kematian. Karena sebagaimana jika dia mati, apakah dia bisa memperoleh kita? No, tidak. Tapi kita memperoleh hidup karena dia bangkit dari antara orang yang mati, menjadi sulur buat kita yang percaya kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasih ini, yang menjawab pertanyaan tadi mengatakan bahwa mengapa kebangkitan Kristus sangat penting bagi umat Kristiani atau bagi kita pada saat ini. Yang pertama yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberi jaminan kepada kita. Sekali lagi yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus memberi jaminan kepada kita orang yang percaya. Jaminan apa Bapak Ibu? Yang pertama, yang dasar, yang prioritas adalah jaminan keselamatan. Jika Yesus tidak bangkit, percuma kepercayaanmu, percuma kamu berbuat baik. Karena sementara yang kamu sembah, yang kamu permuliakan, yang kamu tinggikan tidak akan selamat. Ada perbedaannya dengan non-Kristen. Saya tidak menyindir, tapi kenyataannya mereka mau menyembah Allah mereka. Kita menyembah Allah kita itu Yesus Kristus. Tetapi mereka belum tentu Allah yang mereka sembah dinyatakan bangkit, cuma mati. Dan sampai doa mereka sampai saat ini berdoa supaya Allah yang mereka sembah itu diselamatkan. Sementara kita sudah selamat. Itulah harapan kita, itulah jaminan kepada orang Kristiani bahwa tidak hanya sekedar KTP, tidak hanya sekedar kamu berbuat baik, tidak ada harapanmu, iman yang sia-sia, no, tidak. Harapanmu semua ada. Sementara orang yang kamu sembah, dia sudah hidup. Dia bangkit dari kematian, dia menjadi sulung buat kita. Otomatis kita percaya juga. Bukan kita mendapatkan keselamatan Bapak Ibu karena dia disalib, karena dia mati, tidak. Di situ tidak ada keselamatan. Itu adalah perantaraan untuk menuju keselamatan. Itu adalah penggenapan dari kematian. Kematian yang digenapi atau diteguhkan oleh kematiannya. Yang pertama adalah memberi jaminan kepada kita untuk diselamatkan. Yang pertama ini kita dapat mengikuti berbagai hal di dalam Alkitab, di dalam surah-surah Paulus bahwa ada yang sangat penting. Ada juga surah-surah Paulus yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Dan ada juga yang penting terlebih pada saat ini. Di saat kita mengikuti Allah, bahwa engkau yakin dan percaya dengan imanmu dan harapanmu bahwa Tuhan yang kamu sembah ada selamat, otomatis kamu akan selamat. Tapi iman. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah yang mematrai kita, yang membuat kita bisa bergairah beribadah. Itulah tujuan kita bisa datang beribadah. Jika Allah kita Yesus Kristus tidak selamatkan, percuma beribadah. Sama katakan percuma beribadah, tidak ada artinya. Tapi karena Yesus kita sudah diselamatkan, berarti dia sudah menjadi anak yang pertama yang sulung buat kita. Dia bangkit supaya manusia bisa diselamatkan. Dia berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia akan diselamatkan dan tidak akan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti barang siapa yang mengikut dia. Tapi pertanyaan sebaliknya, bagaimana yang tidak mengikut dia? Itu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan musuh manusia. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan musuh manusia. Ada 3 musuh manusia Bapak Ibu. Apapun kekuatan manusia, dia memakai ilmu, gaya hitam atau berkata, dia tidak bisa mengalahkan
Yang pertama musuh manusia yaitu maut. Yang kedua dosa. Yang ketiga iblis. Tetapi dengan adanya kebangkitan Yesus Kristus akan dikalahkan musuh manusia. Sekuat apapun manusia tidak akan bisa terkalahkan musuh manusia. Tetapi karena dia bangkit, itulah kuasa Allah. Dia memusnah musuh manusia. Sehingga musuh manusia yang ketiga, oknum atau versi ini akan dimusnahkan oleh Allah dengan adanya kebangkitannya. Jika Yesus bangkit tidak akan bangkit, maka musuh manusia ini akan yang berkeliaran sama-sama. Tapi karena kebangkitannya sudah mengalahkan yang ketiga, musuh manusia yang prioritas ini, itulah besar. Bapak Ibu yang saya kasih, sebagaimana di poin yang kedua ini adalah seringkali terkait yang ketiga adalah maut dan dosa dan iblis. Itu adalah musuh kita. Tapi dengan adanya kebangkitan Yesus Kristus, kita bisa bebas dari situ. Kita dapat memperoleh keselamatan dengan adanya kebangkitan. Sekali lagi saya katakan, bukan kita memperoleh keselamatan dari kematiannya, dari siksaannya, dari disalibnya, tidak. Itu adalah waktunya kematian. Cuma yang kita dapatkan dari situ adalah apa? Pengampunan dari dosa-dosa kita. Sebab dia berkata di perkataan yang pertama, itu adalah perantaraan. Yang penting bagi Kristus adalah hidup. Dia disiksa, dia mati, disalib, itu adalah cuma pengampunan dosa. Cuma memerdekakan kita antara manusia dengan Allah. Kematian Yesus Kristus adalah memerdekakan manusia dengan Allah atau mengampuni dosa-dosa kita. Itu aja maknanya. Tapi kebangkitannya adalah memperoleh hidup. Jika Yesus tidak bangkit, kita tidak akan selamat. Jadi percaya dengan imanmu dan harapanmu, dengan adanya kebangkitan Yesus, itulah dia. Karena dia janji seakan bangkit. Akan memperoleh hidup. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa penting kebangkitan? Yang ketiga yaitu kebangkitan Yesus Kristus memberi jaminan terhadap iman kita dan harapan kita. Kebangkitan Yesus Kristus sangat penting bagi kita karena memberi jaminan terhadap harapan dan iman kita. Jika Yesus tidak akan bangkit, iman kita sia-sia. Jika Yesus tidak akan bangkit, harapan kita tidak ada. Tapi karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka iman kita, harapan kita sungguh ada di dalam Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia yang memeterai di dalam kehidupan kita. Dia yang menangani kita di dalam Allah. Karena Dia bangkit. Walaupun banyak begitu penderitaan dari kematian, dan Dia berjalan sampai Dia bangkit. Harapan dan iman kita akan sungguh ada. Jika Yesus tidak akan bangkit, percuma karya Allah di dunia ini. Percuma Yesus lahir di dunia ini jika Dia tidak bangkit. Sebagaimana kebangkitan adalah penggenapan dari karya Allah di dunia ini. Sebagaimana kebangkitan Yesus adalah tergenapi dari hasil pelayanan dan jeripaya yang Yesus lakukan selama Dia di dunia. Jika hanya Dia sekedar mati, maka sama tidak ada. Jaminan kepada orang Kristiani tidak ada. Karena dia tidak memperoleh hidup. Karena kita memperoleh hidup dari makna kebangkitan. Jika Yesus tidak akan bangkit, karyanya yang Dia menderita, yang Dia disiksa, dan penderitaan salib tidak ada arti. Itu karya Allah. Tapi karena Allah mempunyai rencana dalam hidup Yesus sampai Dia bangkit. Bukan Dia yang membuat, tapi Allah yang membuat Yesus. Karena Dia kebangkitan untuk hidup kita sama-sama. Yang keempat, Bapak Ibu, mengapa kebangkitan Yesus penting bagi kita? Yang keempat adalah kebangkitan Yesus Kristus memberi jaminan untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Itulah penguatan-penguatan para misionaris, para hamba Tuhan. Makanya jangan engkau segan melayani Tuhan, jangan engkau segan bersaksi dimanapun engkau berada. Sebab engkau yang saksikan itu, sebab engkau yang layani itu adalah Allah yang hidup, bukan yang mati. Jangan pernah engkau berlakukan saya malu, saya takut menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Sebab engkau yang saksikan itu engkau adalah sudah bangkit, sudah hidup, bukan yang mati. Tapi malah kita terpilih atau berbagai hal dengan yang tetangga kita, berbagai hal. Mereka lebih giat lagi, mereka lebih bergairah menyaksikan tentang Allah mereka. Sementara Allah mereka tidak mengatakan bagaimana. Tapi jelas di dalam Alkitab dia bahwa Yesus sudah dibangkit, bahwa hidup. Berarti jika Dia sudah hidup, otomatis yang percaya kepada Dia akan hidup.
Tapi jika dia sudah mati, otomatis saya tidak akan mati. Tetapi dinyatakan bahwa jika dia sudah bangkit, engkau juga Bapak Ibu akan bangkit. Walaupun banyak penderitaan yang Yesus alami seperti dia, dan kita juga sebaliknya. Karena barang siapa yang mengikut dia, itulah berarti dia harus kita memikul salib. Penderitaan yang semua ada kita harus mengikutnya. Sampai kita juga bangkit pada hari sampai di kota yang setia. Kota yang setia itu Yerusalem. Bapak Ibu yang saya kasih, sebagaimana di dalam firman ini menunjukkan ada makna kebangkitan Yesus Kristus yang sangat berarti. Ada makna Yesus Kristus bahwa kebangkitan sangat berarti. Memberi jaminan, ada 4 poin yang perlu saya katakan tadi. Itu adalah jaminan buat kita yang hadir pada saat ini, yang memperingati atau yang mengakui bahwa juru selamatnya Yesus Kristus. Jangan kau ragukan dengan Tuhanmu, jangan kau ragukan dengan Allahmu, karena Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sebab Dia berjanji, aku akan bangkit supaya kamu perlu hidup. Itu janjinya. Itu adalah perkataan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab adalah 1 paunya tentang pelayanan, tentang berbagai hal pelayanan, melakukan hal yang benar. Sia-sialah pekerjaanmu, sia-sialah pelayananmu jika dia tidak dibangkitkan. Seperti di dalam surah Paulus mengatakan bahwa sia-sialah penyampaian kami tentang Injil ini jika Allah tidak dibangkitkan. Itu adalah surah Paulus. Maka sia-sialah pekerjaan kita jika Yesus tidak bangkit. Tapi karena Dia maka ada. Iman kita tidak akan sia-sia, dan perjuangan kita, pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Pelayanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kita melayani bukan melayani manusia, kita melayani manusia. Karena Allah sudah menunjukkan jadi melayani. Pelayanan itu adalah sekitar hal yang biasa. Tetapi waktu Yesus melayani, ada berupa ilmu yang dilakukan, ada berupa pengetahuan. Tapi mungkin kita merasa tidak merasa seperti ini. Tetapi Dia setia. Karena Dia berkata, Dewan Bendala, engkau setia sampai mati, Dia akan setia sampai mati, dan Dia akan dibangkitkan. Itu adalah harapannya, bahwa dia percaya bahwa Allah mengambilkan kita, bahwa dia percaya bahwa Allah akan membangkitkannya dari antara orang yang mati. Itu adalah iman Yesus. Kita juga Bapak Ibu, marilah Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Yesus telah menjadi contoh buat kita. Dia rela mati dan Dia akan bangkit kembali. Dia menjadi sulung buat kita untuk akan bangkitkan. Maka kita menjadi orang yang akan dibangkitkan di hari kemudian sampai di kota yang setia. Ada beberapa kata yang perlu saya rangkaikan kepada kita, yang saya tulis dengan berbagai referensi. Saya akan katakan kepada kita Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan mendengarkannya. Boleh dikatakan ilustrasi juga bukan, tapi adalah beberapa kata mengenai tentang berkaitan tentang kebangkitan. Ilustrasi mengatakan bahwa jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru setelah lahir. Itu adalah makna telur. Jika sebuah telur akan dipecahkan dari dalam, maka kelahiran baru. Hal-hal besar selalu dimulai dari dalam. Sesuatu hal-hal yang perlu kita lakukan adalah selalu dimulai dari dalam. Tuhan tidak pernah menjanjikan, walaupun hidup kita sekarang saat ini, tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badan. Dia memberi senyum di setiap air mata. Dia selalu berikan berkah di setiap cobaan, dan Dia selalu berikan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah, sahabatku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Terus berjuang sampai di kota setia, supaya engkau ada di tempat yang di kota yang setia di Yerusalem. Lalu Islam itu hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan maka nikmati. Hidup kita bukan suatu tujuan, tapi melainkan perjalanan maka nikmati. Ada beberapa pengertian hidup, ada yang perlu sampaikan dalam beberapa referensi. Yang pertama, hidup adalah tantangan, hadapi. Hidup adalah anugerah, terima. Hidup adalah pertandingan, menangkan. Hidup adalah tugas, selesaikan. Hidup adalah cita-cita, capai. Hidup adalah misteri, singkatkan.
Hidup adalah kesempatan. Amin. Jangan mendengar hidup adalah lagu, nyanyikan. Masih ada Bapak Ibu, sahabat? Hidup adalah janji, penuh. Hidup adalah keindahan, bersyukur. Hidup adalah kita-kita, percaya. Hal-hal yang membuat kita bahagia adalah karena kita merasakan sampai merasakan cinta. Baik cinta kepada Tuhan, sesama, pasangan hidup kita, dan kepada kita membuat kita bahagia. Tetapi ada satu hal juga, hal yang membuat kita bertambah dewasa, yaitu masalah. Penderitaan yang kita hadapi, cobaan, itu adalah yang membuat kita dewasa. Yang ketiga adalah hal yang membuat kita hancur juga dalam putus asa. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berputus asa dalam keadaan apapun. Yang keempat adalah hal yang membuat kita maju dalam usaha kita. Jika engkau berusaha, maka itu yang membuat kamu maju. Hal yang membuat kita kuat adalah doa. Makanya kita berdoa. Itulah hal yang membuat kita kuat. Semoga hari ini dan besok penuh berkat sampai selama-lamanya. Untuk kita renungkan, ada 8 yang kita renungkan. Yang pertama bahwa 33 tahun dia menyiapkan dirinya untuk korban bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. 33 tahun dia menyiapkan dirinya untuk korban bagi kita. Yang kedua, 30 tahun kehidupan dia di sana. Itu perintah Yesus. Yang ketiga, 3 kilometer dia memikul salib. Yang keempat, 3 jam dia tergantung di kayu salib. Yang kelima, 3 paku ditajamkan di kaki dan tangan. Yang kelima, lebih dari 3 liter darahnya tercurah untuk saya dan Bapak Ibu. Yang keenam, 3 hari dia di dalam gua kuburan dan akan bangkit. Yang ketujuh, 3 kata yang mau dia sampaikan kepada kita, yaitu aku mengasihi kamu. Itu perkataan Yesus. Dan mari kita memaknai di dalam pada saat ini memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sebab engkau orang-orang yang harapan sungguh ada dan iman tidak akan sia-sia. Pekerjaanmu, pelayananmu yang kamu lakukan pada saat ini, usahamu tidak akan sia-sia. Sebab engkau serahkan kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Melalui penyampaian firman-Mu, selalu Engkau berkata-kata kepada kami bahwa Yesus bangkit dari kematiannya menjadi sulung buat kami, supaya kami memperoleh hidup. Dia akan bangkit karena dia mengasihi kami. Dia akan bangkit karena dia benar-benar cinta kepada kami. Bapa yang Maha, pada saat ini kami sudah memperingati hari kebangkitan. Kiranya Kau berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau menjadi bagian kami. Dan berkat yang berasal dari Engkau akan menjadi bagian kami. Kau berkati kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini dan yang belum hadir. Tuhan juga berkati mereka. Doa kami yang belum hadir, mari di hari-hari berikutnya Tuhan selalu ingatkan mereka. Biar karyamu yang bekerja, kekurangan manusia akan ditambahkan kelebihan oleh Allah. Bapa yang baik, pada saat ini doa kami yang sudah hadir, kiranya ajar terus mereka untuk rajin beribadah. Kiranya Tuhan terus ajar mereka rajin bersekutu, terlebih pada saat ini rajin beribadah, rajin bersekutu di dalam Engkau dan mengaku sebagai Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami berupa tanah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami telah memperingati hari kebangkitan. Kiranya kebangkitan-Mu sangat penting di dalam kehidupan kami. Sebab Allah yang kami sembah, yang kami tinggal, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita persilakan Bapak Ibu berdiri dan mari kita mengaku iman dan